Shalom, Mas berjumpa lagi di Alpai minggu ini di ibadah sekolah minggu sama kita. Jadi nggak perlu kenalan-kenalan lagi ya, soalnya kan sudah kenal. Iya. Jadi buat permulaan kita kan ibadah ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersyukur pada Tuhan. Iya. Karena Allah itu sangat baik pada kita sudah memberikan kehidupan ya. Oksigen yang baru. Iya. Karena itu mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan memujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan aku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya, adik-adik Udah semangat. Iya, udah semangat di pagi hari kayak gini. Jadi, panas. Jadi untuk kita kan udah nyanyi. Ya. Sekarang tinggal berdoa pembuka. Ya. Monggo. Adik-adik, kita persiapkan doa kita dengan tutup mata, lipat tangan. Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami atas surga yang mulia, kami ucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan, yang sudah membangunkan tempat tidur pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya membangun tidur rohani bisa ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya nanti ya Tuhan berjalan dengan baik dan penuh sukacita ini ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini di tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kan ini udah pada semangat, udah udah berapi-api juga ya. Jadi untuk lebih membakar semangat, adik-adik di rumah bisa bangkit berdiri, terus mempersiapkan gerakan. Iya, misalnya kita mau beranjak sama bergoyang. Ya, dengan diiringi lagu Walaupun Gunung Beranjak.
Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Udah semangat, Semangat ini adik-adik. Kayaknya belum Semangat ini. belum semangat. Jadi diulangi lagi. iya, kita ulangi lagi. Kita ulangi sekali lagi lagu ini. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Jadi sudah semangat, lebih semangat dari yang tadi. Ya, sekarang karena udah semangat, jadi adik-adik duduk dipersilakan duduk biar enggak terlalu bersemangat gitu. lagi. Jadi untuk cool down, untuk pendinginan bisa disiapkan persembahannya. Terus Alkitabnya juga. Alkitabnya dipersiapkan. Jadi sambil mempersiapkan persembahan, itu persembahan juga dimasukkan ke dalam kantong, terus dalam amplop lebih tepatnya, terus dititipkan ke orang tua yang nanti ke gereja. Karena itu sambil membersihkan persembahan, mari kita nyanyikan pujian kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di
udah memberikan persembahan, jadi mari kita berdoa doa. untuk persembahan sama juga untuk masuk firman. iya. Kami silakan untuk doa persembahan Iya. Pian. Mari teman-teman, mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu sampai detik ini. Tuhan, kami terima kasih pada berkat yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang sedikit daripada berkat yang sedang Kau berikan, kami kembalikan lagi padamu Tuhan. Berkati tangan-tangan kecil kami yang memberikan persembahan Tuhan, agar berkat senantiasa mengalir melalui kedua orang tua kami Tuhan. Dan juga Tuhan, setelah kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu, Kau urapi, Kau berkati membawa firman nanti Tuhan, agar firman yang didapur Tuhan dapat menjadi pedoman untuk kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya untuk mendengar firman. Ya, jadi saya persilahkan, kami persilahkan. Ya. Kami persilahkan pada Pak Eko. Eko. Masuk Pak Eko. Untuk Mas Riel sama Mas Rian yang telah memimpin, dan tiba saatnya adik-adik kita akan belajar akan firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami akan belajar akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Allah memimpin kami, Allah membukakan hati kami, Allah membukakan pikiran kami, di dalam kami belajar akan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya Allah kuasai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mempersiapkan diri mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga kuasai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jadi, siapa yang saat ini tetap masih sehat? Yuk, angkat tangannya. Siapa? Iya. Semuanya sehat. Masih sehat dan semangat ya. Kita mau belajar akan firman Tuhan. Ya, kita mau belajar akan firman Tuhan tentang Bapak Musa. Ini ceritanya tentang Bapak Musa. Nah, adik-adik, siapa yang bisa melihat sesuatu hal atau barang atau orang dari jarak yang jauh? Contoh, misalkan Pak Eko melihat Diksiel yang ada di Ngalian. Kira-kira pakainya apa ya? Bisa enggak ya? Atau mungkin Pak Eko melihat kapal yang ada di tengah laut. Bisa enggak? Ayo, bisa enggak? Adik-adik, kalau kita mau melihat sesuatu hal yang jauh di mata kita, itu menggunakan apa yang apa yuk? Apa namanya? Namanya teropong. Kalau di laut itu mau melihat kapal yang jauh, pakainya teropong supaya kelihatan, ternyata itu kapalnya besar, ternyata itu kapalnya kecil. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Bapak Musa itu sudah hampir sampai di tanah Kanaan. Nah, di situ Bapak Musa mengutus 12 perwakilan dari suku Israel. Mereka dipilih yang istimewa, yang kuat, yang sehat, supaya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, satu persatu dipilih. Satu dari 12 suku ini dipilih satu-satu. Mereka diutus untuk masuk ke
tanah Kanaan. Supaya apa? Ketika orang-orang Israel, bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan ini, mereka tidak mengalami suatu kebingungan. Mereka tidak mengalami suatu kekecewaan. Mereka tidak mengalami suatu hal yang merasa dirugikan. Bapak Musa mengutus 12 perwakilan ini untuk mengintai tanah Kanaan. Ketika mereka semua berangkat ke tanah Kanaan, mereka berangkat ke tanah Kanaan, kita melihat situasi dari sebelah barat, dilihat, oh dicatat, tanah Kanaan itu ya sebelah barat seperti ini, penduduknya seperti ini, tanahnya seperti ini. Sebelah timur, ya dicatat lagi. Mereka semua membawa catatan, misi, ya, untuk informasi ke Bapak Musa. Nah, setelah semua informasi ini terkumpul, mereka kembali mendatangi Bapak Musa. Mereka berkumpul mendatangi Bapak Musa. Bapak Musa, kami telah mendapatkan informasi tentang kondisi situasi di tanah Kanaan. Informasinya seperti apa? Yang pertama, Bapak Musa, di tanah Kanaan tanahnya subur. Oh, di tanah Kanaan orangnya kuat-kuat. Ya. Di tanah Kanaan orangnya banyak sekali. Dan di sana ternyata mereka kuat daripada kita. Jumlahnya lebih besar. Tapi tanahnya subur. Ketika mendengar hal itu, orang-orang Israel ini, orang-orang Israel itu penyakitnya kambuh lagi, adik-adik. Ayo, penyakit kambuhan. Penyakit yang dialami oleh orang-orang Israel, bangsa Israel itu apa? Yang seringkali kambuh. Yaitu apa? Mereka senantiasa marah sebelum mereka melihat kuasa Tuhan. Mereka senantiasa mencekal apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, gimana? Wah, kalau mereka jumlahnya banyak, kita mati, kita kalah. Kalau mereka kuat, kita pasti juga kalah. Lebih baik kami berada di Mesir menjadi budak, tetapi kami masih hidup. Nah, semuanya seperti itu. Semuanya orang-orang Israel pada marah. Kemudian, ketika mereka marah, mereka merasa bahwa mereka dirugikan oleh Musa, mereka dirugikan oleh rencananya Tuhan. Ada 2 orang perwakilan dari suku Israel ini, adik-adik. Mereka berusaha untuk menenangkan orang-orang Israel. Bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong tenang. Kita tenang dulu, jangan gegabah, jangan merasa bahwa kita dirugikan oleh Bapak Musa. Jangan merasa kita dirugikan oleh Tuhan. Kita ingat, kita ini masuk dalam rencananya Tuhan. Kita ini melangkah dalam rencananya Tuhan. Kalau kita masuk dalam rencananya Tuhan, pasti kita akan dilindungi, pasti kita akan diberkati. Yosua dan Kaleb itu senantiasa memberi nyaman, rasa nyaman kepada mereka berdua, bangsa Israel. Mereka senantiasa memberikan ketenangan supaya orang-orang Israel ini tenang. Yosua dan Kaleb, tenang, jangan marah. Kita akan mampu mengalahkan orang-orang Kanaan. Karena tanah Kanaan itu diberikan oleh Tuhan untuk kita kaum Israel. Ketika semuanya mendengarkan hal itu, akhirnya apa? Orang-orang Israel berhenti marahnya. Mereka berpikir, mereka mulai membuka pikirannya, mereka mulai membuka hatinya. Benar juga ya. Ketika kita menghadapi pasukan Fir'aun, kita berada di
depan laut, danau, depan, nah semuanya itu Tuhan yang memberi jalan. Ketika kita lapar, Tuhan memberikan makanan. Kita semua aman. Nah, berarti kita akan dimenangkan. Nah, itu akhirnya orang-orang Israel mulai sadar. Penyakit kambuhnya mulai sembuh. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari Yosua dan Kaleb. Senantiasa mereka tenang di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi problem. Mereka senantiasa menjadi orang yang tenang. Kalau kita tenang di dalam menghadapi masalah, pasti kita akan dimenangkan. Kalau kita menghadapi masalah, kita tidak tenang, kita gerusa-gerusu, ya pasti kita akan merasakan suatu kekecewaan. Mari kita belajar dari dua orang yang bernama Yosua dan Kaleb, yang senantiasa tenang di dalam menghadapi masalah dan mampu menenangkan orang lain yang takut akan masalah. Mari kita berdoa, kita menyerahkan setiap pokok permasalahan kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan ini. Kami mau belajar dari Yosua dan Tuhan. Kiranya Allah kami, Allah membimbing kami, supaya kami Tuhan berikan ketenangan di dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kami di bangku sekolah, di dalam kami belajar. Tuhan memberikan kami ketenangan. Terima kasih Pak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Eko. Adik-adik nanti bisa membaca firman Tuhan ini di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 dan dilanjut Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi. Salam sehat. Bye-bye. Ya, Ya, tadi kan tadi udah firman firman tentang selalu berserah berserah pada Tuhan dan juga untuk menghadapi masalah itu harus tetap tenang. tenang. Nggak Dalam boleh menghadapi. gerusa-gerusu, nggak boleh terburu-buru. Soalnya rencana Tuhan itu yang terbaik. Karena itu indah padu. tidak pada waktunya. Nah, Ya, karena itu mari kita tutup atau akhiri ibadah pada pagi hari ini tetap dengan doa. Monggo Mas Rial. Jadi tutup doa, lipat tangan, mata dipejamkan. Mari. Tuhan Allah Bapa kami atas surga yang mulia, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan, kiranya adik-adik ini bisa bertumbuh hikmat bagi sesama orang tua dan teman-teman yang lain, dan penuh sukacita di hidupan masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sebentar lagi mau pulang, tuntun berjalan dengan baik untuk ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini di tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita pujian terakhir ibadah sekolah pada minggu pagi hari ini dengan pujian pujian kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus
di padang, oh Yesusku. Dan demikian ibadah pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. aktivitas. Shalom.